Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita, dimanapun Anda berada pada hari ini, Tuhan berserta dengan kita. Amin. Apapun keadaannya, baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan pelihara dan lindungi setiap kita. Amin. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan pada sore hari ini dengan segala kerinduan. Kita mau sembah Dia, agungkan namanya. Kau sungguh baik Bapa. Engkau terlalu amat sangat baik dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah penolong dan harapan dalam kehidupan kami. Kami datang padamu Bapa, yang mau sembah Engkau dengan segala kerinduan hati kami. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku
Amin. Kasih tahu semua adalah orang-orang diberkati. Amin. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena anugerah Tuhan terlalu indah bagi setiap kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia tidak pernah habis dalam kehidupanmu. Haleluya. Dia yang sanggup. Perhatikan bersama-sama, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tiap kita diberkati menjadi sukacita di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Saatnya kami mau diberkati oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh sangat berarti dalam kehidupan kami. Apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib, kami sangat menghargai Tuhan untuk karya-karya-Mu yang begitu indah. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
pujianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bersyukurkan kebaikan-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan pemirsa semua yang ada di rumah. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan pemirsa yang ada di rumah, di awal daripada pasal ke-12 dari surat 2 Korintus ini, Paulus menceritakan bagaimana dia mengalami sebuah pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Dia terangkat ke Firdaus dan dia melihat sebuah penglihatan-penglihatan yang sangat luar biasa. Tetapi saudara, ternyata Paulus agak berbeda dengan sebagian besar orang-orang yang kalau sudah mendapat sebuah penglihatan rohani yang luar biasa itu. Tetapi Paulus tidak membanggakan dirinya. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Sekali lagi, Paulus tidak meninggikan diri dengan penyataan-penyataan yang dia terima dari Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan dia katakan, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus berkata, Tuhan izinkan ada utusan iblis yang menaruh duri di dalam dagingnya. Duri di dalam daging ini adalah sebuah perumpamaan yang dimaksud oleh Paulus adalah sesuatu yang menyakitkan di dalam dirinya. Dan dia tidak dapat melepaskan itu. Bagaikan duri, tetapi durinya ada di dalam dagingnya. Tentu dia tidak dapat mengeluarkan duri yang ada di dalam dagingnya itu. Nah, beberapa penafsir Alkitab menafsirkan bahwa duri dalam daging yang dimaksud oleh Paulus ini adalah sebuah penyakit fisik yang diderita oleh Paulus. Dan Paulus sangat menderita, dia sangat kesakitan dengan penyakit itu. Ya. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, Paulus berdoa kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencabut duri di dalam dagingnya itu. Karena dia sudah tidak kuat menghadapi penderitaan itu, saudara. Paulus berdoa 3 kali kepada Tuhan. Paulus tidak berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Karena hanya dengan 3 kali berdoa kepada Tuhan, Paulus sudah dengan jelas dapat mengerti apa yang Tuhan jawab di dalam doanya. Bagi Paulus dan tentunya bagi kita semuanya, saya mau ingatkan bahwa doa bukanlah sebuah sarana untuk kita mengubah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, doa bukanlah sarana untuk kita mengubah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi doa adalah untuk mengubah diri kita, mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Paulus dengan jelas sekali melalui doanya katakan 3 kali aku sudah berseru kepada Tuhan, dan di situ dia sudah mengerti dan mendengar dengan jelas apa yang Tuhan jawab di dalam doanya. Duri dalam dagingnya Tuhan tidak cabut. Duri dalam daging itu tetap ada di dalam diri Paulus. Tetapi yang berubah adalah bahwa Paulus sekarang dapat berkata, karena itu dalam ayat yang ke-10, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Ya,
Mengapa Paulus dapat sekarang menjadi senang? Mengapa Paulus sekarang dapat menjadi sukacita? Karena duri dalam daging itu. Yang menjadi penyebabnya adalah jawaban Tuhan atas pergumulannya dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya ulangi. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya, saudara. Ya. Paulus mengerti. Dengan jelas dia bisa mengerti jawaban Tuhan. Sebab Paulus tidak pernah memaksa Tuhan untuk mengubah kehendak Tuhan. Untuk mencabut duri dalam daging itu dalam diri Paulus. Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia dalam pergumulan yang maha berat, pada waktu dia akan diserahkan, dia berdoa kepada Bapanya. Dan dia berkata, Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarlah ia berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi, Bapa. Paulus pun demikian. Dia berdoa kepada Tuhan, jikalau mungkin Tuhan izinkan angkat ini duri dalam daging yang membuat aku sangat kesakitan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Tuhan itu dengan jelas Paulus dapat dengar. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Saya lebih suka dengan membaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Ya. BIMK. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Aku mengasihi engkau, itu sudah cukup untukmu. Ternyata, saudara, kasih Tuhan itu yang kita terima, itu sudah cukup bagi kita. Dan kasih itu dapat mengalahkan segala sakit penyakit kita. Kasih itu dapat melampaui segala penderitaan kita. Dan hari ini kabar baiknya saya mau kasih tahu dengan saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dia mengasihimu tanpa batas. Kasihnya sempurna untukmu. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sempurna itu. Dan itu sudah cukup bagi kita. Haleluya, saudara. Pada bagian lain, Paulus menulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan sama-sama, saya mengajak saudara membaca Roma 8 ayat yang ke-35. Ya, Roma 8 ayat yang ke-35. Dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Di dalam terjemahan Alkitab Standar dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menuliskan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Saudara, Paulus sebut secara detail dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ayat 38 dilanjutkan maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang. Dalam ayat 39 dilanjutkan lagi kuasa-kuasa yang di ataskah, yang di bawah suatu makhluk lain. Totalnya ada 17.
hal, 17 keadaan yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara ada pada posisi yang mana hari ini? Kabar baiknya saya mau beritahu dengan saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus bagi diri saudara. Saudara dalam kesesakan, saudara dalam penganiayaan, atau dalam kelaparan, ketelanjangan, dalam bahaya, dalam penindasan. 17 hal yang menderah saudara pun hari ini, kasih Kristus tetap sempurna dalam hidup. Dan itu tidak dapat mencegah Kristus mengasihi kita. Itu sebabnya Paulus sekarang dalam kondisinya menanggung ada kesakitan duri di dalam daging. Tetapi kasih Kristus yang dia rasakan lebih besar daripada itu semua. Makanya dia dapat berkata, kalau aku lemah, justru aku kuat. Justru dalam kelemahan itulah Paulus merasa senang, merasa sukacita. Karena dalam kelemahan itu, dia dapat merasakan kasih Kristus yang sempurna di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Yang Tuhan izinkan ada duri di dalam daging. 3 kali dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Sekarang Paulus dapat menerima itu sebagai kasih Tuhan dalam dirinya yang sempurna. Sekalipun duri dalam daging itu tidak berlari, tetapi sekarang dia boleh bersukacita, dia boleh senang, boleh melewati segala kesakitan itu, karena dia merasakan kasih Kristus itu lebih besar daripada apa yang dia derita saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.